Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali bacaan kita atau pelajaran kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah, dan kita masih membahas tentang naibul fa'il. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas ya bentuk fi'il mudhari' ketika diubah menjadi mabni lil majhul. Ya, pada sebelumnya udah dibahas bentuk fi'il madi ketika diubah menjadi mabni lil majhul. Ya, kaidahnya secara umum yudham harful awal, huruf pertamanya di dhammah, ya. Dan tuksar ma qabla al-akhir, di kasrah huruf sebelum terakhirnya. Doroba berarti huruf pertamanya di dhammah menjadi du, kemudian huruf sebelum terakhir di kasrah menjadi ri, du riba. Semua fi'il madi seperti itu. Dhammah awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Insyaallah sekarang kita akan lanjutkan ke bagaimana cara menjadikan fi'il mudhari' yang ma'lum berubah ke fi'il mudhari' yang majhul. Baik, siapa qari kita? Siapa yang baca? Pak Guslim sama Mbak Isna ini. Oh, baik, tafadhal Pak Guslim. Ustaz. Bismillah. Qala mu'allifu wal fi'lul mudhari'u yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Mislu yasurrul zahrul ainaini tusarrul ainani yushahidun nasul yushahidun nasul a'ibini La'ibina. la'ibina yushahidun nasul la'ibina yushahadul a'ibuna. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'an aw wawan kulbat alifan. Kulibat, bukan kulbat. Kulibat. Aw wawan kulibat alifan. Mislu yabi'ul fallahul qutuna yuba'ul qutunu. Yuba'ul qutunu. Terus Yasumul muslimuna Ramadana yusamu Ramadan. Yusamu Ramadan. Baik. Perhatikan ikhwan, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menjadikan fi'il mudhari' yang ma'lum majhul. Ya, makanya di sini wal fi'lul mudhari'u, adapun fi'il mudhari' ketika dijadikan majhul maka yudhammu awwaluhu. Huruf pertamanya di dhammah. Wa yubtahu ma qabla akhirih, dan huruf sebelum terakhir di fathah. Jadi bedanya dengan fi'il madi, huruf sebelum terakhir di kasrah di fi'il madi. Adapun di fi'il mudhari' maka huruf sebelum terakhirnya yang di fathah. Kita contohkan ya. Sebentar. Misalnya kita mengatakan yadribu, ya. Yadribu.
Yadribu. Baik. Perhatikan di sini ikhwah. Ini masih maklum, ya. Yadribu masih maklum, polanya yaf'ilu. Ketika kita ingin menjadikan fi'il mudhari ini majhul, maka kaidahnya tadi yudhammu awwaluhu. Huruf pertama di dhammah, berarti iya-nya di dhammah menjadi yu, ya. Yu. Yud. Kemudian yubtahu ma qabla akhirih. Huruf sebelum terakhir di kasrah, berarti di fathah. Berarti huruf sebelum terakhirnya ada ra di sini. Maka di fathah menjadi yudra, ya. Yudrabu. Nah, yudrabu. Nah, ini caranya. Jadi ingat fi'il mudhari, ya, ketika dia dijadikan mabni lil majhul, maka huruf pertama di dhammah, yadribu menjadi yu, gitu kan, ya menjadi yu, kemudian huruf sebelum terakhir ri itu di fathah menjadi ra, yudrabu. Nah, inilah namanya mabni lil majhul. Ya, polanya diubah. Kalau di maklum polanya yaf'ilu, kalau di majhul maka polanya yuf'alu, polanya yuf'alu, ya. Baik. Ini yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Di dhammah huruf pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Contoh, yasurru zahru al-ainaini. Ya. Di sini bunga itu menyejukkan kedua mata, menyejukkan pandangan kedua mata, atau membuat senang kedua mata. Jadi pelakunya adalah zahru, bunga. Yang dibuat senang adalah ainain, objeknya. Maka di sini fiilnya maklum, yasurru. Kemudian dijadikan majhul, fiil yasurru, maka harus didhammah huruf pertama, ya. Ya, menjadi tu. Nah, kenapa diganti tak di sini? Yu menjadi tu karena nanti al-ainain itu hukumnya muannas. Hukumnya muannas, walaupun muannasnya majazi, maka di sini boleh untuk dikasih tak menjadi tu. Atau ya tetap pakai ya juga boleh karena muannasnya majazi. Boleh antum bilang yu. Nah, di dhammah kita pakai ya aja, yu, ya. Ya menjadi yu. Kemudian yubtah ma qabla akhirih. Sebelum huruf terakhir di dhammah, asalnya yasu, dhammah. Ya, sebelum terakhir harus di fathah. Yasu, asalnya dhammah menjadi yusa, yusa. Di fathah huruf sebelum terakhir menjadi yusarru. Ya, kemudian ketika fiilnya dijadikan majhul, maka fa'ilnya harus dibuang. Az-zahru wajib dibuang, nggak boleh disebutkan. Harus dibuang, ya. Kemudian yang tadi asalnya objek maf'ul bih mengambil alih kedudukan fa'il sehingga dia harus marfu. Makanya marfu'nya dengan alif di sini al-ainani. Ya, al-ainani sebagai naibul fa'il. Jadi tusarru atau yusarru al-ainani. Kedua mata dibikin senang atau kedua mata dibahagiakan. Ya. Baik. Kemudian contoh di sini yusyahidun nasu al-la'ibina. Yusyahidu an-nasu al-la'ibina. Manusia menyaksikan atau orang-orang menyaksikan para pemain, gitu kan. Maksudnya pemain sepak bola atau pemain bulu tangkis terserah. Ya, di sini al-la'ibin para pemain atau orang-orang yang bermain. Ya, jadi pelakunya an-nas, objek yang disaksikan adalah al-la'ibin. Yusyahidu di sini maklum. Ya, maklum. Kemudian ketika ingin dijadikan majhul, maka di dhammah huruf pertama karena udah dhammah di sini, ya udah dhammah biarin yu, gitu kan. Kemudian huruf terakhir, huruf sebelum terakhir harus di fathah. Yang asalnya hi menjadi ha. Yusyahadu. Nah, fa'ilnya an-nasu itu dibuang, nggak boleh disebut, harus dibuang. Dan nanti objeknya al-la'ibin mengambil alih tempatnya. Ya, sehingga dinamakan naibul fa'il, berarti harus marfu. Jadi al-la'ibuna, tanda rafa'nya waw karena jamak mudzakkar salim. Yusyahadu al-la'ibuna. Ya. Jadi kesimpulannya di sini
ketika kita ingin menjadikan fi'il mudhari' mau dia sulasi ataupun mazid terserah. Kalau kita ingin jadikan dia majhul, maka kaidahnya di dhammah huruf pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Ya, ini. Kemudian ada penghususan, ya. Penghususannya adalah idza kana ma qabla akhiruhu ya'an aw wawan. Apabila huruf sebelum terakhir, maksudnya adalah ain fiilnya. Apabila ain fiilnya itu adalah huruf ya atau waw, maka kulibat alifan harus diganti alif. Yabi'u ya menjadi yuba'u. Yabi'u menjadi yuba'u. Tetap huruf pertamanya di dhammah ya. Namun nanti karena huruf sebelum terakhirnya adalah huruf illat ya atau waw, maka harus diganti alif. Yabi'u menjadi yuba'u. Ya. Yaqulu menjadi apa Pak Bayu? Yuqalu. Yuqalu. Naam. Ya. Yasiru menjadi apa Pak Guslim? Yusaru. Yusaru. Naam. Yasiru menjadi yusaru. Ya. Kalau yakhafu menjadi apa Mbak Isnain? Gimana Ustaz Afwan? Yakhafu. Kalau dijadikan majhul jadinya apa? Yukhafu Ustaz. Nah, yukhafu tetap ya. Tetap alifnya. Ya, tetap. Karena dia khafa yakhafu. Berarti alif itu adalah asli di situ. Ya, alif itu adalah asli. Ya. Maka ketika dia dijadikan majhul tetap alifnya, enggak diganti. Berbeda kalau huruf illatnya itu waw atau ya. Ketika dijadikan majhul fi'il mudhari'nya maka harus diganti alif. Ya. Seperti yaqulu menjadi yuqalu. Yasiru menjadi yusaru. Yabi'u menjadi yuba'u. Ya. Nah, yaqumu menjadi apa? Mbak Alfi? Yuqamu Ustaz. Yuqamu, na'am. Insya Allah dapat dipahami Ikhwan ya. Teman-teman yang lain. Jadi fi'il mudhari' ketika dijadikan majhul maka kaidah umumnya huruf pertama di dhammah, huruf sebelum terakhir maksudnya ain fi'ilnya itu di fathah. Adapun ketika ain fi'ilnya itu berupa huruf illat, waw atau ya, maka diganti alif. Adapun huruf ilatnya alif maka tetap nggak perlu diganti, ya. Yang diganti jadi alif itu adalah ketika huruf ilatnya ya atau waw. Ya. Yasumul muslimuna ramadhana. Ya, yasumu al muslimuna ramadhana. Yasumu fi'il mudhari' ma'lum di sini. Al muslimun fa'ilnya. Ramadhana maf'ul bihnya. Kemudian dijadikan majhul. Yasumu maka huruf pertama di dhammah yu. Nah, yu. Kemudian karena ain fiilnya huruf ilat waw, maka harus diganti alif menjadi yusamu di sini yusamu. Kemudian al muslimun failnya harus dibuang, diambil alih tempatnya oleh objek Ramadan dan dia harus marfu karena mengambil kedudukan fa'il sehingga menjadi Ramadhanu. Yusamu Ramadhanu. Yuba'u al-qutnu. Ya. Jadi, yabi'ul fallahu al-qutna. Para petani menjual al-qutna. Ya. Kapas gitu kan. Nah, kemudian dijadikan majhul. Yuba'u al-qutnu. Nah, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan di sini seputar cara merubah fi'il mudhari' ma'lum kepada fi'il mudhari' majhul. Sebelum kita lanjut, tafadhol jika ada yang ditanyakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Kalau huruf ilatnya ada di lam fi'il seperti ro'a, yaro, pas kalau fi'il mudhari'nya yuro ya Ustaz ya. Ro'a yaro. Baik. Profil madinya gimana Ustaznya? Ru'iyah apa gimana? Kemarin kan udah ru'iyah. Ru'iyah. Jadi huruf alif itu digantikan ke asalnya.
Ya. Sebentar. Kenapa ini? Perhatikan jadi ro'a. Ya. Ro'a. Ya, ini ro'a itu asalnya ro'aya. Ya, asalnya dia ro'aya. Ro ya. Ro a ro'aya. Ya. Polanya apa? Fa'ala. Jadi ingat polanya fa'ala. Karena di sini ada iya berharokat sebelumnya fathah, maka iya-nya diganti alif sehingga menjadi ro'a. Ro'a. Nah, ketika dia dijadikan majhul, tetap nanti huruf pertama di dompah, huruf sebelum terakhir di kasroh kalau fi'il madi. Dan yang asalnya alif dikembalikan, yang tadi alif dikembalikan ke asalnya, iya menjadi ru'iyah, gitu ya. Ru'iyah. Domah ya, ru'iyah. Ru'iyah. Nah, ru'iyah. Baik. Jadi ru'iyah dia. Ru'iyah. Ya. Begitupun nanti ketika fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Yuro ya Ustaz ya. Ya, fi'il maklumnya apa? Yaro. Ini cara menghilangkan garis merah gimana ya? Baik. Ini agak bingung ini. Kemudian yaro, ya kan? Yaro. Nah, yaro itu asalnya yar ayu. Yar ayu itu asalnya yar ayu. Polanya apa? Yap alu. Kemudian nanti terjadi proses ya, terjadi proses ilal ya sehingga dia menjadi yaro tadi. Ya, yaro. Ya, maka tetap nanti ketika dijadikan majhul di domah awalnya di fathah huruf sebelum terakhir menjadi yuro, asalnya yur ayu asalnya. Kalau maklumnya yar ayu, kalau majhulnya yur ayu itu asalnya. Tapi tetap nanti proses akhirnya menjadi yuro. Yaro, yuro. Yuro itu majhulnya. Itu Ummu Syifa. Ustaz. Kalau ini Ustaz, kalau yang nawayanwi, nuwiya, terus kalau pas mudorenya yunwa gitu Ustaz. Yunwa, tetap. Oh iya. Nawa berjadi nuwiya gitu kan. Dijadikan iya alifnya. Nah, di mudhari'nya tetap yunwa. Yunwa. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada lanjutkan Pak Guslim, tafadhol. Al-khamisu naibul fa'ilin naibul fa'ili arba'atu anwa'in. Alif ismun mu'rabun kama fil amsilatis sabiqati. Ba ismun mabniyun dhamirun zahirun. Sebentar Pak Guslim, kita jelaskan bagian alif. Jadi sekarang kita di poin kelima ini akan membahas tentang macam-macam naibul fa'il. Ya, apa saja yang bisa jadi naibul fa'il itu. Ya. Dan arba'atu anwa'in, ada 4 macam bentuk dari naibul fa'il atau hal yang bisa jadi naibul fa'il itu ada 4 macam. Ini ada 4 macam digarisi. Ya, ada 4 macam.
Yang pertama itu adalah ismun mu'rabun. Ini yang pertamanya, isim mu'rab. Ya. Isim mu'rab itu berarti isim yang berubah harokat akhirnya. Nah, sebagaimana kita contohkan tadi misalnya yadribu Muhammadun aliyan. Ya. Ini. Kemudian antum ingin jadikan dia majhul, berarti yudrabu. Ya. Yudrabu. Yudrabu Aliyun, antum bilang yudrabu Aliyun. Nah, berarti Aliyun di sini naibul fa'il dari isim yang mu'rab karena bisa berubah harokat akhirnya. Aliyun, aliyan, aliyin. Karena adanya perubahan harokat akhir atau bisanya berubah harokat akhir disebabkan amil ini dinamakanlah dia isim mu'rab. Jadi naibul fa'il itu bisa dalam bentuk isim mu'rab, ya. Contoh lain misalnya qara'a ya al-ustadzu. Misalnya al-Qur'ana. Baik. Kalau dijadikan majhul bagaimana, Mbak Anis? Menjadi quri'al Qur'anu. Naam, quri'a ya quri'a. Jadi dia quri'a kasrah ya ra-nya. Quri'al Qur'anu. Ya. Di sini ada bisa di atas alif bengkok sih hamzahnya, quri'a. Quri'al Qur'anu. Dhammah ya. Quri'al Qur'anu. Nah, seperti itu. Baik. Ini jadi naibul fa'ilnya dalam bentuk mabni atau mu'rab? Tadi Mbak Anis. Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Insyaallah paham ya Ikhwan ya. Jadi naibul fa'il yang pertama itu bisa dalam bentuk isim mu'rab. Yang asalnya itu misalnya mansub sebagai maf'ul bih dan alamatul i'rabnya itu nampak gitu kan. Nah, kemudian dijadikan naibul fa'il karena fi'ilnya majhul, maka berarti naibul fa'il tersebut dalam bentuk isim yang mu'rab ya. Baik, bagian ba lanjut. Ba ismun mabniyun dhamirun zahirun au mustatirun. Ismu isyaratin. Ismu mausulin. Mislu fauja'atu biziyaratika. Fauja'atu at-ta'u dhamirun zahirun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Al-aduwu huzima. Al-aduwu mubtada'u marfu'un bid-dhammati. Huzima fi'lun madi mabniyun lil majhuli wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yuhakamu hazal mazannabu. Muznibu. Nah, Ustaz, Muznibu. Muznib, pendosa. Ya. ibu. Yuhakamu hazal muzannibu. Muznibu. Mub'ilun. Di sukun ya. Ya. Zalnya di sukun. Muznibu. Yuhakamu hazal muznibu. Haza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Kawafa'a man najaha. Man Ya, bukan kawafa. Tadi ingat di dhammah huruf sebelum huruf pertama, di kasroh huruf sebelum terakhir kalau fi'il madi. Berarti bukan ka tapi ku. Karena ini majhul. wafi'a ya Ustaz ya. Wafi.
Enggak, sukun. Ku. Dan kan asalnya Oh. Nah, ya. Nanti fu'ila. Ya, kufi'a. fu'ila. Kufi'a. Nah. Ya. Kufi'a man najaha. Man ismu mausulin mabniyun fi mahalli raf'in. Dia bukan naib. dia itu naat man'ut, ismun mausulun bukan ismu mausulin. Ya. Man ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wa sata'ti dirasatun ma Mudhaf taqaddama. ilaih, ma-nya isim mausul sebagai mudhaf ilaih berarti mudhaf enggak boleh bertanwin. Dirasatu. Ya. Wa sata'ti dirasatu ma taqaddama inda syarhil ismul mabniyu. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari syarhi. Ismi bukan ismu. Oh iya ya. Inda syarhil ismil mabniyu. Sifat untuk isim. Isim kasrah. Jadi salah semua. Inda syarhil ismil mabni fil fasli tsani. Baik. Sekarang kita akan membahas macam yang kedua dari naibul fa'il. Ya, atau bentuk naibul fa'il yang kedua adalah ismun mabniyun, isim yang mabni. Nah, isim yang mabni itu apa? Isim yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Itu isim mabni, ya. Berarti isim mabni itu bisa jadi naibul fa'il. Entah itu berupa dhamir zahir atau dhamir mustatir atau isim isyarah atau isim mausul. Kita contohkan salah satu. Misalnya darabani, ya. Darabani. Darabani Muhammadun. Muhammad memukul saya. Baik. Pak Asikin, coba diubah menjadi naibul fa'il. Domir ananya. Darabani Muhammadun. Ya, Muhammad memukul saya. Berarti daraba itu ma'lum. Muhammadun fa'ilnya ya mutakallim. Itu maf'ulnya. Sekarang diubah ke majhul fi'il daraba, fa'ilnya dibuang dan objeknya dijadikan naibul fa'il. Silakan Pak Asikin. Ya Pak Ustadz. Ya silakan diubah. Duri. Nah. Duri. Benar, Duribu Pak Ustadz ya? Kenapa 2000? Bukan. Ayo Pak Asikin. Pak lagi. Iya. Ya, ini lagi nanti kita akan kembali ke darabani, yaitu domir nasab muttasil. Ya, dia domir nasab muttasil karena sebagai maf'ul bih. Ya, makanya dinamakan nasab, kemudian muttasil karena dia nyambung dengan fi'il. Berarti kalau dia diubah ke naibul fa'il itu mansub atau marfu? Ya Ustaz. Naibul fa'il itu mansub atau marfu? Marfu Ustaz. Marfu. Berarti diubah menjadi domir rofa muttasil. Yang ya itu nasab munfasil, ketika dijadikan naibul fa'il maka berubah menjadi rofa muttasil. Apa domir rofa muttasilnya Ana? Jadi black bosannya. Apa domir rofa muttasilnya Ana?
Lupa nih pembahasan domir nih lupa. Iya. Bentar, Ustaz. Bentar. Oh, coba. Durib tuh, Ustaz. Naam, durib Tuh. tuh, mumtaz. Iya. Barakallahu fiik. Jadi durib Tuh. tuh. Jadinya saya Iya. dipukul. Pukul. Ya. Nah, itu berarti tunya nanti adalah apa? Domir Domir muttasil mutasil. fi mahalli raf'in Di sebagai fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. naibul fa'il. Naam, Iya. ahsan. Jadi nanti berarti di sini naibul fa'ilnya berupa isim mabni, yaitu domir muttasil yang zahir, yang nampak, yang dapat dibaca. Ya, paham insyaallah nih Pak Asikin ya. Ya, insyaallah Pak Ustaz ya. Contoh lain misalnya, contoh lain ini. Sekarang Pak Darso misalnya ada kalimat dorobaka al-mudarrisu. Ya, guru memukulmu. Dorobaka al-mudarrisu. Coba diubah ke majhul fiilnya. Dorobaka, doroba diubah ke majhul. Kemudian mana yang jadi naibul fa'il, perubahannya bagaimana? Jadi durib tal mudarisu. Loh, kok fa'ilnya disebut? Kalau yang namanya majhul berarti nggak ketahuan pelakunya, dibuang. Ya Pak Darso. Kenapa dinamakan majhul? Karena tidak diketahui, Ustaz. Ya, karena nggak ketahuan pelakunya. Kalau antum sebut dorib betal mudarrisu, pelakunya tetap ada, itu salah. Berarti yang tepat tinggal dibuang aja, al-mudarrisnya nggak usah disebut karena dia udah dihilangkan. Durib ya, cukup durib ta ya. Jadi cukup durib ta. Nah, baik, Hasan. Jadi Anda dipukul gitu, kamu dipukul. Siapa pelakunya? Nggak ketahuan. Ya kalau di atas kan ketahuan pelakunya. Mudarris, kamu dipukul guru. Sekarang durib ta. Kamu dipukul. Pelakunya siapa? Nggak ketahuan. Jelas ini ya? Baik, ya. Contoh lain misalnya, ya. Misalnya kita contohkan ya Al-Qur'an ya. Al-Qur'ana. Ya. Al-Qur'ana yaqra yaqra'u Muhammadun. Ya, Al-Qur'ana yaqra'u Muhammadun. Atau Al-Qur'anu yaqra'uhu Muhammadun. Baik. Al-Qur'ana yaqra'uhu Muhammadun. Al-Qur'anu ya, Al-Qur'anu sebagai mubtada, yaqra'uhu Muhammadun nanti sebagai khobar. Ya. Sekarang diubah ke majhul, yaqra'uhu. Mas Heri. Nah, Ustaz. Al-Qur'anu yaqra'uhu Muhammadun. Al-Qur'anu yuqra'u, Ustaz. Nah, Al-Qur'anu yuqra'u. Baik, perhatikan. Al-Qur'anu yuqra'u. Ya. Yuqra'u.
yuqra'u. Baik. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir Takdiruhu mustatir. Takdirnya wa ya'udu huwa. ila Al-Quran. Iya, huwa kembali kepada Al-Qur'an. Naam. Jadi perhatikan di sini. Di sini kan Al-Qur'anu yaqra'uhu Muhammadun. Mana maf'ul bih dari yaqra'uhu Muhammadun? Ha, gitu kan? Haknya. Ha itu maf'ul bihnya. Kalau dijadikan majhul, maka domir rofa'nya zohir atau mustatir? Huwa itu domir yang zohir atau mustatir ketika dia muttasil? Ikhwan. Ini kembali lagi. Pak Bayu, domir mustatir adanya di apa aja? Domir mustatir fi'il apa, Iya. Ustaz? Hah? Semua yang mustatir itu adanya apa aja yang domir mustatir? Huwa, iya, anta. Huwa, Ana. hiya, anta, ana, Ana. nahnu. Nah, sekarang kan yaqra'uhu. Di sini domirnya huwa kan, Pak Bayu? Ya, Ustaz. Yaqra'uhu, dia muttasil di sini. Nasab muttasil karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, yaqra'uhu. Hunya nasab muttasil kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, kalau dia dijadikan majhul fiilnya, maka otomatis hak tadi berubah menjadi apa? Naibul fa'il. Ya. Kalau dia jadi naibul fa'il, maka otomatis i'rabnya marfu. Nah, sekarang kalau dia marfu muttasil, itu huwa nampak atau mustatir? Ketika dia rofa muttasil, mustatir atau zahir? Huwa. Rofa mutasil. Nah. Nah, kan nanti mutasil ada yang zahir, ada yang mustatir gitu ya. Oh iya, Ustaz. Nah, sekarang ini huwa ini yaqra'uhu itu maf'ul bih, nasab ya. Maka dia mutasil yang zahir gitu, yang nampak. Kemudian kalau diubah jadi majhul fi'il yaqra menjadi yuqra, otomatis hu itu berubah menjadi dhamir rafa. Nah, sekarang rafa'nya yang mutasil zahir atau mustatir? Mustatir, Ustaz. Mustatir. Makanya nggak ada di situ. Nggak nampak. Makanya Al-Qur'anu yuqra'u. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir huwa. Mana dia? Mustatir. Kenapa mustatir? Karena yang namanya dhamir huwa ketika dia rofa yang muttasil maka pasti mustatir. Ya kan? Ya, Ustaz. Baik. Ada nggak dhamir huwa yang rofa muttasil tapi dia zohir? Ada nggak? Ada yang bisa? Nggak ada, Pak Ustaz. Nggak ada. Nah, makanya yang namanya rofa muttasil untuk dhamir huwa itu pasti mustatir. Oleh karena itu di sini yuqra naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Al-Qur'an. Nah, oleh karena makanya dalam pembahasan isim mabni yang pertama bisa jadi naibul fa'il adalah dhamir. Baik dhamirnya zahir seperti duribtu itu dhamirnya zahir, atau dhamir yang mustatir seperti yuqra'u. Asalnya yaqra'uhu menjadi yuqra'u. Baik, jelas ini ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Nih. Kemudian selanjutnya ismu isyaratin yang bisa jadi naibul fa'il dari isim mabni adalah isim isyarah. Kita contohkan misalnya. Ikhwan. Darabatu ya. Darabatu haza at-taliba. Darabatu haza at-taliba. Saya memukul murid ini. Berarti objeknya haza, talibanya badal dari haza. Pelakunya ana, tu, daraba fi'ilnya maklum. Sekarang diganti jadi majhul. Coba ini Dedi Kurniawan, tafadhol, coba diubah.
Duribtul tolibu. Kalau dijadikan majhul, otomatis fa'ilnya harus dibuang. Tadi kan fa'ilnya tu. Ya. Kalau antum jadikan fi'ilnya majhul, duriba, otomatis tunya yang fa'il itu dibuang. Jadi ingat catatan pentingnya Ikhwan, fi'il majhul itu nggak boleh disebut fa'ilnya. Ya. Jadinya gimana? Duriba tolibu. Hazanya jangan dibuang. Duriba Haza tolibu. Naam, duriba hadza talibu. Mumtaz. Duriba hadza at-talibu. Naam. Baik, sekarang mana naibul fa'ilnya? At-talibu atau haza? Haza, Ustaz. Haza, ya. At-talibu sebagai badal, ya. Badal dari haza. Nanti kita belajar badal. Jadi kaidahnya isim ma'rifat dengan alif lam, isim ma'rifat yang tandanya alif lam jatuh setelah isim isyarah itu pasti sebagai badal dari isim isyarah. Makanya yang jadi naibul fa'il di sini haza. Haza. Adapun at-talibu badal. Nah, haza ini isim mu'rab atau mabni? Mas Didi Kurniawan. Haza itu mu'rab atau mabni? Mabni. Nah, mabni. Berarti di sini naibul fa'il dari isim mabni yang merupakan isim isyarah. Ya, maka i'rabnya nanti duriba haza ismu isyaratin antum bilang, atau ismu isyaratin mabniyun, dia mabni. Nah, baru nanti fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, ya. Ahsan, tabarakallahu fiik. Nah, jadi isim isyarah itu bisa menjadi naibul fa'il. Baik. Ya. Kemudian selanjutnya setelah isim naibul fa'il, isim maf'ul, ya. Misalnya, Anda contohkan akroma, ya. Akroma, ya. Akrama Muhammadun, ya. Al-akrama Muhammadun, ya. Atau kita ganti akramtu alladzi yusalli. Akramtul ladzi yusalli. Ya, saya memuliakan orang yang salat. Akramtu alladzi yusalli. Ya, akramtul ladzi yusalli. Ya. Baik. Saya memuliakan orang yang salat. Ya. Di sini akramtu. Akrama fi'ilnya ma'lum. Tu fa'ilnya alladzi, maf'ulnya yusalli silah mausul. Sekarang Pak Pujo diubah ke majhul. Jadinya apa? Ukrima alladzi yusalli. Naam, ukrimal ladzi yusalli. Ya. Berarti ukrima. Mana naibul fa'ilnya? Ukrimal ladzi yusalli. Alladzi. Naam, ukrima alladzi yusalli. Ya. Berarti di sini naibul fa'ilnya adalah alladzi. Ya, berarti karena di sini allazi mu'rab atau mabni dia? Mabni, Ustaz. Mabni. Kalau mabni berarti dia fi mahalli raf'in sebagai fi mahalli raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il. Naam, ahsan. Contoh lain misalnya, ya. Misalnya jazaitu man, ya. Jazaitu man, ya, ahsana ilayya. Jazaitu man ahsana ilayya. Saya membalas
orang yang berbuat baik kepadaku. Jazaitu man ahsana ilayya khairan. Saya membalas dengan kebaikan orang yang berbuat baik kepadaku. Baik. Sekarang diubah, Mbak Sinta. Iya, Ustaz. Sebentar. Juzia man Nah. ahsana ilayya khairan. Baik. Juzia, ahsan, juzia. Ya, kasrah juzia, ya. Juzia man ahsana ilayya. Baik. Man ahsana ilayya khairan. Khairannya tetap mansub, ya, karena yang diubah jadi naibul fa'il adalah maf'ul pertama. Mana maf'ul pertamanya tadi di jazaitu man ahsana ilayya khairan? Man. Nah. Kemudian juzia man, gitu kan? Sekarang man di sini dia isim apa? Istifham atau mausul? Isim mausul. Isim mausul. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Berarti kalau dia mabni, i'rabnya bagaimana? Man. Bentar. Ismun mausulin. Ismun mausulun, sifat dia naat. Ismun mausulun fi mahalli nasbin mabniun ala sukuni. Tapi mahalli nasbin. Posisinya dulu ya. Juzia. Ismun mausulun maf'ulun bihi. Yang mana yang di i'rab? Yang mana? Yang jazaitu man atau juzia man? Yang bentar, yang tadi man atau sebentar? Yang atas dulu ya, Ustaz. Yang bawah ya, jangan yang kita lagi bahas naibul fa'il aja yang yang bawah ya. Iya, kok mansub ya. Man ismun mausulun fi mahali raf'in mabniun ala sukuni naibul fa'ili. Nah, jadi man juzyaman man ismun mausulun ya mabniun ala sukun fi mahali raf'in naibul fa'il di sini. Naibul fa'il. Tayyib, ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallah. Jadi itu yang pembahasan yang terkait dengan isim mabni, ya, bahwasanya isim mabni itu bisa menjadi naibul fa'il. Nah, apa saja isim mabni yang bisa jadi naibul fa'il tadi? Domir, isim isyarah, dan isim mausul, ya. Kita lihat ke contoh di sini. Fuji'tu biziaratika, ya. Saya dibuat kaget gitu. Ya, puji itu berarti itu asalnya objek, ya. Objek, ya. Kemudian dijadikan naibul fa'il menjadi fuji'tu. Saya dibuat kaget. Biziaratika, ya. Dengan kunjunganmu, ya. Berarti di sini fuji'a, ya. Asalnya faja'a menjadi fuji'a, fu'ila, gitu. Maka tak di sini adalah dhamirun zahirun, ya, mabniyun fi mahali raf'in naibul fa'il. Taknya tunya itu dhamir dan dia zahir. Kenapa zahir? Karena ada lafaznya. Dia mabni. Kedudukannya sebagai naibul fa'il, karena mabni maka i'rabnya fi mahali raf'in naibul fa'il, ya. Kemudian contoh yang kedua, al-adu huzima. Ya, al-adu huzima. Nah, huzima di sini kan fi'il mabni lil majhul. Polanya fu'ila. Otomatis ada naibul fa'ilnya. Mana? Dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke al-adu. Jadi naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Takdir huwa kembali ke al-adu di sini. Kemudian yuhakamu hazal muznibu. Yuhakamu dari kata hakama yuhakimu. Kemudian dijadikan majhul yuhakamu. Di dhammah huruf pertama, di fathah huruf sebelum terakhir. Yuhaka, gitu kan? Maka dia mabni lil majhul di sini. Sehingga hadza di sini nanti yang asalnya objek menjadi naibul fa'il. Berarti hadza ismu isyaratin
mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Naibul fa'il. Nanti al-muznibu itu sebagai badal dari haza. Ya. Kemudian kufi'a man najaha. Kufi'a man najaha. Ya, dibalas. Ya, maksudnya dibalas, diberi hadiah. Ya, kufi'a itu diberi hadiah, dibalas kebaikan. Man najaha, orang yang lulus, ya. Orang yang lulus. Nah, kufi'a dibalas, diberi hadiah man, orang yang najaha, lulus. Siapa pemberinya? Siapa pelaku yang memberikan hadiah? Majhul, enggak ketahuan. Berarti kufi'a di sini mabni lil majhul. Fi'ilnya mabni lil majhul. Polanya fu'ila, gitu kan? Ya. Maka man di sini ism mausul sebagai naibul fa'il fi mahalli raf'in. Ya, karena dia asalnya objek yang mengambil alih tempat dari fa'ilnya. Ya, jadi intinya ikhwan, sebagaimana dengan contoh-contoh yang kita telah sebutkan tadi, isim mabni itu bisa menjadi naibul fa'il. Apa saja isim mabni yang bisa jadi naibul fa'il? Tadi dhamir, baik yang zahir atau mustatir. Kemudian yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul. Nanti akan datang lagi penjelasan lebih rinci tentang isim mabni di pasal yang kedua. Baik, ada pertanyaan seputar isim mabni yang jadi naibul fa'il ini? Tafadhol jika ada yang ditanyakan. Afwan, izin bertanya Ustadz tentang Tafadhol, domir. Ya. Domir itu kan ada mustatir, ada jawaz sama wujuban. Itu bedanya gimana Ustadz ya? Baik. Dengan Dulu jawaz. pernah kita singgung ya. Bedanya antara jawazan sama wujuban itu adalah yang jawazan itu bisa diambil alih oleh isim zahir. Maka mustatirnya jawazan. Contoh misalnya. Ya. Muhammadun ya, yadribu aliyan. Baik, Ummu Syifa, yadribu, fa'ilnya mana? Muhammadun. Nah, fa'il itu kemarin kita belajar. Mustatir, afwan Ustaz. Domir mustatir, takdiruhu huwa. Nah, domir mustatir takdiruhu huwa kembali ke Muhammad. Nah, kedudukan domir mustatir huwa menjadi fa'il itu bisa diambil alih oleh isim zahir enggak? Bisa. Bisa. Antum bilang yadribu Muhammadun aliyan. Muhammadun aliyan. Berarti yang jadi fa'il sekarang isim zahir atau domir? Zahir. Maka setiap domir mustatir yang bisa diambil alih tempatnya oleh isim zahir, mustatirnya jawazan. Oh, gitu. Jawazan. Ya, mustatirnya jawazan. Kalau enggak bisa diambil, maka dia wujuban. Contoh misalnya, tadribu aliyan. Mana fa'ilnya tadribu? Anta. Domir mustatir takdirnya anta. Anta. Misalnya nama orangnya, nama pelakunya misalnya anta ini siapa? Anggaplah siapa? Sebut. Ahmad. Bolehkah kita mengatakan tadribu Ahmadu aliyan? Boleh enggak? Tidak bisa. Berarti tidak bisa. Sehingga domir mustatir anta dalam kata tadribu ini jawazan atau wujuban? Wujuban. Nah, itu bedanya. Oh, iya. Dapat Berarti dipahami anak juga ya? wujuban ya? Anak juga wujuban. Oh, iya. Nah, jadi yang jawazan itu hanya di ghaib aja. Oh, gitu. Jawazan huwa sama hiya. Kalau wujuban ana nahnu ya Ustaz ya? Iya. Baik. Anta juga. Anta juga. Ana nahnu 3 ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Wayak, insyaallah. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Pokoknya dobitnya itu tadi ya, biar bisa aja dengan kita hafal, atau kalau ingin tahu dobitnya kayak tadi, kalau bisa diambil alih oleh isim zahir berarti jawazan ya. Kalau enggak bisa berarti mustatirnya wujuban. Ada lagi yang ditanyakan?
Afwan Ustaz, ingin bertanya. Kalau Tafadhol. misal ada kata gini, uridu mada tahmilu. Terus kan kalau dimajhulkan jadinya yuradu mada tahmilu. Nah itu naibul fa'ilnya Uridu saya. ingin. Ya, saya ingin Mada tahmilu. mada tahmilu gitu kan. Ya, uridu saya menginginkan apa yang kamu bawa gitu kan. Nah, Ya. terus Kalau dimajhulkan kan jadi yuradu mada tahmilu. Naam Itu- yuradu mada tahmilu. Naibul fa'ilnya ma doang apa mada Ustaz? Mada. Dia itu isim mausul Tidak. di satu paket itu. Ya. Jadi Baik. mada itu isim mausul yang satu paket. Masalah kan mada itu artinya uridu allazi tahmil kan? Iya. Iya, berarti dia mada itu isim mausul. Dia satu paket, makanya mazanya yang jadi isim mausul, bukan manya doang. Karena nanti ada ya di antara manza, maza itu ada pembahasan tambahan nanti di kitab-kitab lanjut yang di antara isim mausul itu adalah dengan tambahan za, maza, manza. Ada ma doang, ada maza juga isim mausul. Jadi dibedakan nanti ma sama maza. Dan maza itu masuk dalam kategori isim mausul yang tersendiri. Dapat memahami Mbak Isna ini ya? Saya yang tanya Ustaz. Baik Ustaz. Nah, karena nanti di antara isim mausulnya itu wa mislu maza ba'da istifhamin aw man idza ulgiya fil kalami. Kata Ibnu Malik wa mislu maza ba'da ma istifhamin. Ma-nya itu bukan ma mausul tapi ma istifham. Nah, za itu nanti yang dia isim mausul. Jadi nanti satu paket maza itu menjadi isim mausul dia. Kalau ma yang biasa tadi uridu ma tahmilu berarti ma-nya ma mausul yang biasa. Kalau ditambahkan za, ma-nya itu bukan ma mausul di sini, tapi isim istifham. Sebelumnya isim istifham, setelah ditambahkan za, maka mereka menjadi satu paket isim mausul. Paham nggak? Ustaz, saya kemarin pas belajar bareng itu takut salah gitu loh. Baik. Ya, syukran Ustaz. Wan. Jadi kata Ibnu Malik wa mislu ma za ba'da mastifhamin aw man idza ulgiya fil kalami. Di antara isim mausul itu adalah maza. Setelah ma istifham, ma-nya ma istifham, kemudian ditambahkan za, nanti berubah mereka menjadi paket isim mausul. Sehingga yang jadi naibul fa'il adalah mazanya. Fi mahalli raf'in naibul fa'il, bukan ma-nya doang. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Afwan, yang terkait dhamir mustatir tadi Ustaz. Ya. Kalau huwa kan bisa Muhammadun yadribu sama yadribu Muhammad. Kalau Ya. ana apa tidak bisa seperti ini Ustaz? Adribu ana sama ana adribu. Kalau adribu ana setelah adribu itu nanti sebagai taukid. Kedudukannya sebagai taukid lafzi. Dari dhamir mustatir takdirnya ana. Kalau ana adribu itu bisa ananya mubtada, adribunya nanti khobar. Failnya mana? Dhamir mustatir takdirnya ana. Tetap failnya dhamir mustatir wujuban. Sama kayak tadribu anta. Tadribu anta. Antanya taukid dari dhamir mustatir anta. Dia nggak bisa jadi fail. Ya, anta yang dibaca, yang zahir, yang nampak itu nggak bisa jadi fail. Failnya tetap berupa dhamir mustatir. Ya, karena alasannya tadi kalau antum bisa ganti ke isim zahir berarti mustatirnya jawazan. Sekarang namanya Muhammad. Tadribu Ahmadu Alian. Bisa nggak Ahmadu dikatakan fa'il? Afwan, boleh diulangi Ustaz pertanyaannya? Ya. Tadi kan contohnya bisa nggak kalau kita katakan adribu ana. Ana di i'rab sebagai apa? Antum ingin mengi'rab ana sebagai apa? Yang benar taukid Ustaz ya? Ya, yang benar taukid. Dia bukan fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Takdirnya ana.
Ana yang disebut ini bukan fa'il tapi dia taukid lafzi, ya. Kenapa dia nggak bisa jadi fa'il? Karena domir ana itu nggak bisa diambil alih oleh isim zahir. Nama saya misalnya Ahmad. Saya mengatakan adribu Ahmadu Aliyan. Boleh nggak? Adribu Ahmadu Aliyan. Boleh nggak? Tidak boleh, Ustaz. Saya Ahmad memukul Ali. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ahmad nggak boleh jadi fa'il. Nah, makanya berarti dia mustatirnya wujuban karena nggak bisa diambil alih oleh isim zahir. Sehingga ana dalam kata adribu ana itu bukan fa'il ananya, tapi taukid, tetap fa'ilnya domir mustatir. Jelas insyaallah ya? Karena tidak bisa menjadi fa'il begitu Ustaz ya. Karena tidak bisa diambil alih oleh isim zahir itu alasannya kenapa dia wajib mustatir, sehingga yang dibaca, yang madhkur, yang malfuz, yang dilapaskan ana ini nggak bisa jadi fa'il. Ya, fa'il dari kata adribu itu harus berupa domir mustatir. Nggak boleh berupa yang nampak. Jelas? Baik. Wayak. Ada lagi? Ustadz, afwan Ustadz, izin bertanya. Ya. Ini Ustadz, anak lupa itu antara, maaf sedikit agak di luar kayak tema naibul fa'il. Isim istifham dengan huruf istifham. Ustadz. Isim itu man dengan ma ya. Kalau huruf a dengan hal ya. Hal, ya. Hanya dua ya, a dengan hal. Banyak. Nanti kita bahas tadi pembahasan tentang huruf nanti ada apa saja huruf istifham. Kemudian nanti kita akan bahas apa saja isim-isim istifham di pembahasan isim mabni nanti akan ada. Ada ya Ustaz. Taib. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Jadi huruf istifham itu bukan hal sama a aja, banyak sebenarnya, banyak. Nanti kita pelajari insyaallah. Ada lagi? Nanya Ustaz. Ya silakan Pak Pujo. Untuk yang uri itu tadi jadiin majhul jadi bagaimana Ustaz tadi? Iya, dijadikan itu. Dia kan fa'ilnya ana, gitu kan? Ya, fa'ilnya sekarang dihilangkan, maka dijadikan menjadi goib lagi. Jadi huwa gitu. Iya, yuradu. Oh. Yuradu madza tahmilu. Ya. Nah, berarti yang dhamir ana nanti diganti huwa ya. Kalau anta juga gitu. Kalau dhamir anta darabta Muhammadan berarti menjadi duriba Muhammadun. Ya, tetap. Karena nanti pelakunya dimajhulkan menjadi orang yang dibicarakan gitu. Kalau dhamir antanya di fi'il mudhari gimana? Berarti yudrabu anta tadribu Muhammadan gitu kan. Anda memukul Muhammad. Itu antum ajak bicara. Kemudian kalau antum hilangkan pelakunya, dia menjadi orang ketiga yang dibicarakan enggak? Oh, iya Ustaz. Berarti nah, kalau dia menjadi orang yang dibicarakan, otomatis domirnya berubah menjadi goib. Yudrabu Muhammadun jadinya. Oh, nah Ustaz. Berarti kalau dijadiin majhul, filenya dihilangkan, dia otomatis jadi orang ketiga gitu. Iya, sehingga nanti pakai domir goib dia. Nah, Ustaz. Fi'il yang domirnya goib. Baik. Sama kayak uridu ana kan mutakallim pelakunya. Sekarang dijadikan majhul pelaku ini sehingga menjadi orang yang dibicarakan. Sehingga nanti yuradu pakainya, bukan bukan urida gitu. Kalau urida nanti lapasnya itu majhul dari aroda, huwa juga fi'il madi tapi darinya. Oh, nah Ustaz. Ada lagi? Baik, kalau begitu dilanjut Mbak Isna ini tafadhali ikra. Bagian jim Ustaz ya. Iya. Masdarun muawwalun min an wal fi'li au anna wasmiha wa khabariha mithlu. Terus? Urifa annaka mujtahidun ay urifa jtihaduka. Al-masdarul muawwalu
min anna wasmiha wa khabariha naibu fa'ilin li'urif. Nah, sekarang kita akan membahas jenis yang ketiga atau bentuk yang ketiga dari naibul fa'il adalah berupa masdar muawwal. Berupa masdar muawwal, ya. Apa itu masdar muawwal? Masdar muawwal itu akan susunan an plus fi'il mudhari' atau anna isim dan khobarnya. Jadi ingat, an wal fi'la maksudnya di sini an plus fi'il mudhari'. Al fi'il maksudnya fi'il mudhari'. Ini diingat Ikhwan. Karena an itu gandengannya dengan fi'il mudhari'. Susunan masdar muawwal itu dibentuk dari an plus fi'il mudhari' atau anna isim dan khobarnya. Itu bisa dijadikan naibul fa'il. Contoh misalnya. Ini kita hapus dulu. Ya. Misalnya saya mengatakan uridu an azhaba. Ya, uridu an tazhaba. Atau uridu an tazhaba. Saya ingin kamu pergi. Ila suki. Uridu an tazhaba ila suki. Nah, baik, Syifa, tafaddal. Tafaddali diubah ini menjadi mabni lil majhul dan antazhaba yang asalnya sebagai maf'ul bih, objek yang diinginkan menjadi naibul fa'il. Gimana? Oh, dia dirubah ke naibul ini Ustaz ya, bukan langsung uridu zahabuka ila suq, bukan. Bukan. Kalau uridu berarti zahabaka karena dia tetap jadi objek. Saya ingin pergimu ke pasar. Saya ingin kamu pergi ke pasar. Tetap dia sebagai objek. Kalau uridu lafaznya. Karena fa'ilnya ana, mustatir. Nah, sekarang uridu itu dijadikan majhul dulu. Uridu jadi sini jadi yuradu ya Ustaz ya. Turadu. Barusan kita bahas. Ditanya Pak Pujo tadi, Syifa. Gimana Ustaz? Bisa diulang Ustaz? Belum kecerna pertanyaannya. Afwan, sekarang Ustaz. jadikan antazhaba kedudukannya sebagai apa di sini? Uridu antazhaba ila suq. Masdar muawwal. Sebagai sebagai maf'ul. Maf'ul. Berarti kalau dia maf'ul otomatis uridu di sini maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Nah, sekarang uridu jadikan majhul sehingga antazhab nanti sebagai naibul fa'il. Turadu. Kenapa turadu? Apa uradu ya Ustaz? Ya. Enggak. Tadi kaidahnya ya ketika pelakunya itu mukhatab atau mutakallim ya dan di sini kan uridu pelakunya mutakallim ana ya. Iya betul Ustaz. Ya. Nah, ketika pelakunya itu mukhatab atau mutakallim kemudian dibuang, dihilangkan karena fiilnya jadi majhul, otomatis nanti menjadi orang ketiga dia. Fiilnya berubah menjadi bentuk goib dia, bentuk goib. Berarti apa? Yuradu. Yuradu. Nam yuradu. Antum bilang. Yuradu an kamu diinginkan jadinya. Yuradu an tazhaba ila suki. Nah, coba ditakwil sekarang. Anta zahaba ditakwil ke masdar sharih jadinya yuradu zahabuka ila suki. Nam yuradu zahabuka ila suki. Mumtaz. Zahabu, ingat. Zahabu sebagai naibul fa'il. Yuradu zahabuka. Dapat dipahami nih insyaallah ya. Oh iya, berarti ke ininya Ustaz ya, makanya pakai domir mustatirnya karena ke zahabnya ya Ustaz ya, naibul fa'ilnya. Iya. Tadinya ana mutakalim jadi ke domir mustatir huwa karena zahab. Iya. Sini dia nggak ada domir mustatir di sini. Cuman nanti fi'il
uridu mutakallim itu karena fa'ilnya dibuang berubah menjadi sigoh goib gitu. Sebelum disambung dengan zahabuka itu. Tadi mutakalim dengan mukhatab Ustaz ya, jadi berubah. Iya. Ke goib ya, dua-duanya. Kita berikan contoh misalnya. Ya. Arju, misalnya tarju. Kamu mengharapkan. Tarju, anta tarju. Ya. Tarju an ya'tiya Muhammadun, ya. Tarju an ya'tiya Muhammadun ilal madrasah. Ya, kamu mengharapkan Muhammad datang ke sekolah. Tarju an ya'tiya Muhammadun ilal madrasah. Baik. Pak Sugeng. Diubah Pak Sugeng. Tarju berarti menjadi turoju, Ustaz. Turoju. Kok ya, turoju? Turojo. Yudrob. Menjadi, yuroju, Ustaz. Kok yuroju? Bukannya menjadi orang ketiga, Ustaz. Iya benar, Tarju. tapi lapasnya bukan yuroju. Coba ingat kaedahnya perubahan fi'il mudhari' ke majhul itu berubahannya gimana? Di doma ya menjadi awal yu, ya yu gitu kan. Terus terus di fathah sebelum akhir. Sebelum akhir. Menjadi apa? Berarti yurja. Yurja. Nah, nanti wawunya kan kalau diingat tadi kalau ada huruf ilat berupa wawu diganti alif menjadi yurja. Berarti yurja an ya Muhammadun ila madrasah. Ya Muhammadun ilal madrasah. Coba ditakwil. Ayat tianya ditakwil. Menjadi ya dia menjadi ya ada ya'ti ya dia ada ya'ti masdarnya ada ya'ti fa'ala ya berarti ya kata fa'ala ata ya'ti ityanan, masdarnya ityan, berarti yurja ityanuka ya yurja itya enggak ada kanya Muhammad tetap sebagai mudhaf ilaihnya karena dia Muhammad ini bukan muhatab, orang ketiga dia yang dibicarakan. Berarti yurja ityanu. Yurja ityanu Muhammadin gitu. Jadi yurja ityanu Muhammadin. Ya. Muhammadin. Nanti ityanu antum bilang ityan sebagai naibul fa'il, Muhammadin mudhaf ilaihnya. Ya, yurja ityanu Muhammadin ilal madrasati. Baik. Ini. Sekarang contoh lain, misalnya ini Mas Wahyu, ya. Misalnya kita mengatakan, ya, alim tu, ya, annaka mujtahidun. Ya, alim tu annaka mujtahidun. Mana masdar muawwal Mas Wahyu? Tuh, hilang dia. Annaka doang atau annaka mujtahidun? Annaka mujtahidun. Naam, itu masdar muawwal dari apa? An plus isim plus ini Ustaz. Khobarnya. Khobar. Sebagai apa di situ? Sebagai naibul alim belum. Sebagai saya mengetahui. Ini Ustaz, maf'ul. Sebagai maf'ul, naam. Objek yang diilmui sebagai maf'ul. Annaka mujtahidun ya fi mahalli nasbin maf'ul. Dia masdar muawwal. Sekarang diubah jadi naibul fa'il.
Berarti gimana lafaz fiilnya? Ulima Nah, ulima. annaka mujtahidun. Baik, ulima annaka mujtahidun. Ditakwil menjadi Ulima an mujtahidun dicari masdarnya. ijtihadan ya Ustaz. Ya, ijtihadan berarti ulima ijtihadu. Ijtihaduka. Nah, ulima ijtihaduka. Baik, mumtaz. Ulima ijtihaduka. Ya, du. Ulima ijtihaduka. Nah, ini jadi masdar muawwal itu bisa menjadi naibul fa'il. Ya, apa itu masdar muawwal? Susunan an plus fi'il mudhari atau anna isim dan khobarnya. Tapi ada yang belum paham di sini Ikhwan tentang masdar muawwal yang jadi naibul fa'il? Afan ana bertanya Ustadz. Tafadhali. Untuk yang masdar sharih itu berarti dia tetap Ustadz ya, meskipun fi'il mudhari'nya an tadhaba, an yadhaba begitu, dia tetap dahabu. Tetap. Cuman nanti anunya, domirnya itu yang berubah. Kalau an yazhaba berarti zahabuhu, haknya gitu kan. Hu, karena dia nanti huwa domirnya. Kalau anta berarti zahabuka gitu. Nanti yang berubah itu domirnya, kalau masdarnya tetap. Oh, nah Ustaz. Kemudian untuk ini Ustaz, yang kedatangan Muhammad tadi kan an ya'tiya Muhammadun. Biasanya kan kita mengi'rab itu dilihat dari maknanya. Kalau maknanya dia berupa penyandaran kan mudhof ilaih. Itu kenapa bukan an ya'tiya Muhammadin? Kan an ya'tiya itu kalau kita artikan kedatangan. Kan kalau kan dia ini an seperti ya'tiya kan dia fi'il ini. An ya'tiya fi'il kan? Ya'ti. Nah, Ustaz. Nah, fi'il itu nggak bisa jadi mudhof. Yang mudhof itu pasti isim. Sehingga nggak bisa dibaca Muhammadin. Berbeda dengan itian. Itian sekarang isim atau fi'il? Itian. Itian. Itian, fi'il atau isim? Isim. Mana suara? Isim. Maka karena dia isim bisa jadi mudhof. Nanti kita akan pelajari insya Allah ya masdar yang disandarkan, yang dimudhofkan kepada fa'ilnya. Memang asalnya Muhammad itu fa'il dari itian. Sebagaimana dikataan ya'ti. Cuman nanti ada kalanya masdar itu dimudhofkan kepada fa'ilnya. Seperti ini. Ityanu Muhammadin. Itu ada babnya sendiri nanti. Kalau di atas ayatiyah Muhammadin jelas nggak bisa dibaca Muhammadin. Karena ya'ti itu fi'il. Ya. Ya. Dan setelah fi'il itu fa'il marfu. Berbeda dengan itian, isim. Maka bisa antum baca ityanu Muhammadin atau antum dhammahkan. Tanwinkan ityanun, yurja ityanun Muhammadun. Itu baru dibaca Muhammadun. Kalau antum tanwinkan ityan. Tapi kalau antum tanpa tanwin berarti antum mudhofkan. Nah, idhofah lafziyah namanya nanti. Ada pembahasannya. Ya, sabar. Insya Allah akan datang pembahasan tentang ya penyandaran masdar kepada pelakunya atau kepada objeknya nanti. Ada lagi yang ditanyakan? Ustadz Afwan, izin bertanya Ustadz. Kalau mudhof kan tidak bisa dari itu tadi ya, an-ya'tiya itu tadi. Tapi kalau mudhof ilaih bisa dari kata kerja Ustadz ya. Kalau mudhof ilaih. Kalau mudhof tidak bisa ya? Enggak, mudhof ilaih itu nggak bisa dari kata kerja karena nanti dia i'rabnya majrur. Majrur itu adalah i'rab khusus isim. Ada nggak fi'il yang i'rabnya majrur, Ana tanya? Oh, kalau seperti kalimat min qabli ayyatiya ahdakumul maut, min qabli ayyatiya. Nah, itu nanti ayyatiya itu yang prima yang dia karena dia itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu kan kedudukannya sama seperti isim kan? Nanti takdir min qabli ityani ahadikum itu kan takdirnya. Iya. Iya. Dan khusus untuk masdar muawwal itu bisa di-i'rab sebagai
Mudhaf ilaih bisa di-i'rab sebagai fa'il, bisa di-i'rab sebagai mubtada. Khusus masdar mu'awwal. Kenapa? Karena dia seakan-akan satu kata. Disebabkan bisa dialihkan ke masdar tadi itu. Adapun selainnya nggak bisa. Coba tanpa an bisa nggak? Ya, tidak bisa. Ya, jadi yang namanya mudhaf ilaih itu selalu isim karena i'rabnya majrur atau fi mahalli jarrin, dan itu i'rab khusus isim. Nggak ada mudhaf ilaih dari fi'il kecuali yang masdar mu'awwal karena dia bimanzilatil ismi, kedudukannya seperti isim. Oh iya. Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyak. Ada lagi? Agak melebar jadinya pertanyaannya ini. Baik, kalau nggak ada lanjutkan. Terakhir. Nah, Ustaz. Yang dal Ustaz. Ya. Masdarun sorihun au dzarfun mutasarrifun au jarrun wa majrurun idza kana al-fi'lu laisa lahu maf'ulun bihi wa buniya lil majhuli. Naam. Mithlu uqbila iqbalun syadidun, iqbalun masdarun wa huwa naibu fa'ilin. Suhirat lailatun jamilatun, lailatun zarfun wa huwa naibu fa'ilin. La yusakkitu ala yuskatu. Ya. Sakata yaskutu yuskat, la yuskatu. La yuskatu ala ihanati jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Baik. Ya, ini pembahasan yang terakhir. Jadi naibul fa'il itu bisa berupa masdar sorih. Kalau yang tadi yang kita bahas masdar mu'awwal, sekarang naibul fa'il itu bisa berupa masdar sorih, bukan masdar mu'awwal ya. Masdar sorih atau sibhul jumlah, ya. Sibhul jumlah itu bisa zorob, ya, atau jar majrur. Kapan Ikhwan? Kapan ketiga ini bisa menjadi naibul fa'il? Udah kita jelaskan. Kapan Pak Bayu? Kapan masdar sama syibhul jumlah jadi naibul fa'il? Bayu. Itu pembahasan poin Kamis yang kemarin. Lupa. Belum menurut saya Kamis kemarin. Ketika fiilnya Laisa itu. Lazim. Ya, jadi ingat Ikhwan, kan fiil itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Kalau fiilnya muta'addi, otomatis maf'ul bihnya yang jadi naibul fa'il kan? Kayak ya dribu Muhammadun aliyan, nanti aliyan itu berubah menjadi naibul fa'il kalau majhul yudrabu aliyun. Itu kalau fiilnya muta'addi, maka maf'ul bihnya yang jadi naibul fa'il. Nah, sekarang kalau fiilnya lazim, maka naibul fa'ilnya bisa tiga ini. Bisa masdar sorih atau syibhul jumlah dari dzaraf lafz majrur atau jar majrur. Ya. Kapan dia pakai masdar sorih itu pertanyaannya ketika nggak ada syibhul jumlah. Kayak misalnya jalasa Muhammadun. Ya. Jalasa Muhammadun. Sekarang dijadikan majhul. Jalasa. Gimana Pak Bayi bunyinya? Julisa. Julisa. Berarti Muhammadnya dibuang. Ya. Julisa. Mana naibul fa'ilnya? Harus didatangkan masdar. Julusun. Nah, nanti julisa julusun. Julusun itu sebagai naibul fa'ilnya. Pak Bayu. Ya, kalau contoh lain misalnya jalasa Muhammadun, ya. Jalasa Muhammadun. Alal kursi. Ya. Jalasa Muhammadun alal kursi. Sekarang diubah jadi majhul. Lafaznya gimana? Pak Bayu? Julisa. Julisa. Alal kursi. Alal kursi. Mana naibul fa'ilnya?
Naibul fa'ilnya alal kursi, Ustaz. Alal kursi, jar majrur. Nah, langsung nanti alal kursi itu yang menjadi naibul fa'il. Ya. 6. Contoh lain misalnya. Zahaba Muhammadun yaumal jum'ati. Muhammad pergi hari Jumat, yaumal jum'ati. Dijadikan majhul gimana? Duhiba yaumal jum'ati. Zuhiba yauma atau yaumu? Yaumu. Nah, zuhiba yaumu, berubah dia jadi naibul fa'il. Ingat Pak Bayu. Zuhiba yaumul jum'ati. Nah ini. Jadi naibul fa'il itu Ikhwan bisa berupa masdar sharih, julisa julusun, ini masdar sharih. Kapan dia masdar sharih itu menjadi naibul fa'il di sini? Ketika nanti fi'il lazim yang tidak ada syibhul jumlahnya. Ya misalnya jalasa Muhammadun, jalasa lazim, tidak butuh objek. Kemudian dijadikan majhul, julisa. Masdarnya disebutkan julusun. Nah julusun itu jadi naibul fa'il dari julisa dalam bentuk masdar sharih. Atau dia bisa jar majrur, jalasa Muhammadun alal kursi. Dijadikan majhul, julisa alal kursi. Alal kursi nanti jar majrur sebagai naibul fa'il. Atau bisa dari zorob. Ya, yang mutasarrif, zorob yang berubah-ubah harokatnya. Ya, yauma, yaumi, yaumu itu kan bisa. Sekarang zaba Muhammadun yauma al-jum'ati. Yauma zorob. Al-jum'ati mudhaf ilaih. Dijadikan majhul zahaba menjadi zuhiba yaumul jum'ati. Yaumu itu nanti sebagai naibul fa'il dari zuhiba. Jelas ini ya, Pak Bayu? Insyaallah, Ustaz. Baik. Coba kita baca contohnya di sini. Jadi masdarun sharih. Ya, bentuk naibul fa'il yang terakhir itu masdarun sharih, masdar sharih atau zarfun mutasarrif, zarf yang berubah-ubah harokatnya. Ya, mutasarrif itu yang bisa berubah-ubah harokatnya. Yang au jarun majrur atau jar majrur. Nah, kapan ketiga hal ini bisa jadi naibul fa'il? Ini catatannya. Idza kanal fi'lu laisa lahu maf'ulun bihi. Apabila fi'ilnya tidak punya objek karena dia lazim. Berarti apabila fi'ilnya lazim, enggak punya objek, maka naibul fa'ilnya bisa berupa masdar sharih, bisa berupa dzaraf mutasarrif atau jar majrur. Ya. Wa bunya lil majhul, maksudnya fi'ilnya dijadikan majhul. Contoh, uqbila. Ya, aqbala Muhammadun, Muhammad datang. Datang itu lazim atau mutaaddi? Mbak Isnai. Lazim, Ustaz. Lazim, ya lazim. Asalnya misalnya aqbala Muhammadun. Ya, aqbala Muhammad, Muhammad datang. Ya. Kemudian dijadikan majhul berarti apa? Uqbila. Gitu kan? Mana naibul fa'ilnya? Sebutkan masdar sharihnya. Uqbila iqbalun. Nah, boleh antum kasih naat. Uqbila iqbalun syadidun. Syadidun naatnya. Maka iqbalun nanti masdar naibul fa'il dari uqbila. Ya. Kemudian contoh selanjutnya suhirtu lailatun jamilatun. Artinya misalnya awalnya suhirat, suhirat. Sahara misalnya Muhammadun ya lailatan jamilatan. Ya. Muhammad bergadang pada malam yang indah gitu kan. Ya. Muhammad bergadang pada malam yang indah. Kemudian dijadikan majhul, Muhammadnya dibuang, fiilnya dijadikan majhul. Suhirat. Ya. Kenapa dikasihkan tak tanis? Karena lailah nanti jadi naibul fa'ilnya. Ya, dan dia muannas majazi. Ya, boleh didatangkan tak, boleh tidak. Suhirat. Ya, yang tadi lailatan zorob bisa diubah jadi naibul fa'il menjadi lailatun jamilatun. Maka lailatun zorob mutasarrif, dia naibul fa'il dari suhirat. Misalnya la yuskatu ala ihanah selanjutnya. Asalnya la yaskutur rajulu ala ihanatin. Seorang laki-laki itu tidak boleh diam atas penghinaan. Ya. Nah, berarti rajulu diam itu lazim atau mutaaddi, Ikhwan?
Lazim Ustaz. Lazim. Ya, lazim dia. Makanya la yaskutur rajulu ala ihanatin. Seorang laki-laki tidak boleh diam atas penghinaan. Nah, ini fa'ilnya dibuang. Fi'ilnya dijadikan majhul. La yuskatu. Ya, tidak boleh diam gitu. Ala ihanatin. Ala ihanatin jar majrur nanti mengambil alih kedudukan fa'il, dia sebagai naibul fa'il. Jar majrur sebagai naibul fa'il. Intinya kalau fi'ilnya lazim, itu naibul fa'ilnya bisa berupa masdar sharih atau dzarab atau jar majrur. Ya. Jadi poin yang dal ini itu tempatnya menjadi naibul fa'il ketika fi'ilnya lazim. Ataupun poin yang di atasnya itu ketika fi'ilnya muta'addi. Ya. Jadi kan ada berapa poin di sini? Macam-macam ini ada alif, ba, jim ya. Dal. Nah, untuk alif, ba, jim ini menjadi naibul fa'il untuk fi'il yang muta'addi. Sedangkan yang dal ini menjadi naibul fa'il untuk yang fi'ilnya lazim. Nah itu. Baik. Selesai kita ikhwan pembahasan macam-macam naibul fa'il. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ke poin ke-6. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan seputar pembahasan malam ini. Tafadhol. Sebelum kita tutup. Ustadz, afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, yang silakan. tadi yang bisa jadi naibul fa'il yang dari an sama fi'il mudhari itu yang masdar muawwal. Kalau dari domir tadi kan mutakalim sudah Ustadz ya. Kalau mukhatab bisa dikasih contoh Ustadz? Maksudnya yang gimana? Kalau tadi kan yang uridu antadhaba itu kan dari mutakalim ya. Domir Ya. mutakalim anak. Kalau contoh dari yang domir mukhatab seperti apa Ustadz? Tadi kan tarju. Anta tia Muhammadun ilal madrasah. Kamu. Oh, yang tarjunya itu yang Iya. mukhatab ya. Ya, anta tarju kan. Kamu mengharapkan. Kamu mengharapkan kedatangan Muhammad ke sekolah. Kemudian diubah menjadi yurja ityanu Muhammadin. Itu mukhatab. Kalau itu kan anta. Kalau antum berarti tarjuna gitu ya Ustadz. Iya. Terus berarti ininya tetap nanti yurja, tetap yurja. Tetap ya, yurja Ya, juga karena ya. nanti dijadikan majhul, orang ketiga berarti dihilangkan fa'ilnya. Karena si keitsyan ya, yurjanya Ya. karena keitsyannya ya. Iya. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Afwan. Wayaki. Ada lagi? Diamnya antum insyaallah dianggap paham. Apa ya? Gimana? Boleh diulang asal dari la yuskata tadi, yuskatu? Asalnya itu la yaskutur rajulu. Yaskutu. Atau kalau ingin lebih umum la yaskutul mar'u. Ya, seseorang al-mar'u boleh antum la yaskutul insan. Bisa. Manusia atau orang itu enggak boleh diam. La yaskutul mar'u atau la yaskutul insanu alal ihanati. Atas penghinaan. Jadi kalau dihina itu nggak boleh diam. Ya, ada kehormatan yang harus dibela. Gitu. Ya, nah Ustaz. Untuk yang aqbala Muhammadun itu misalkan diubah menjadi yuqbila tidak bisa. Maksudnya? Tanpa iqbalun. Maksudnya aqbila doang. Iya. Nanti naibul fa'ilnya nggak ada. Tidak bisa mustatir, Ustaz. Dhamir mustatir harus ada tempat kembalinya. Kembali ke siapa? Oh begitu. Ya, kalau dibilang Muhammadun uqbila itu boleh. Boleh tanpa menyebutkan masdar. Karena nanti naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke Muhammad. Nah sekarang nggak ada. Uqbila doang. Ada dhamir huwa kembalinya kemana? Ya, karena nggak ada, ya karena nggak ada maka didatangkan masdar. Baik. Kalau gimana? Ada pendahuluannya berarti boleh Ustaz ya yuqbila. Boleh. Kalau Muhammadun uqbila ya Muhammad didatangkan, nanti uqbila itu naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke Muhammad itu boleh. Oh bahasan yang tadi berarti Ustaz. Iya. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz.
Wayak. Ada lagi? Baik, semoga dapat dipahami Ikhwan pembahasan malam ini. Ya kalau ada yang ingin ditanyakan ya silakan dimurojaah dulu. Misalnya kalau ada yang belum dipahami nggak apa-apa ditanyakan ya di pertemuan selanjutnya atau lewat WA nggak apa-apa. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Ya, karena Ustaz, udah mutasarif tadi apa Ustaz? Mutasarif itu ya bertanwin ya. iya mutasarif itu yang bisa ya bisa bertanwin. Lailatun, yaumun itu kan mutasarif. Dan penggunaannya itu dia nggak mabni maksudnya. Baik. Syukran Ustaz. Ada lagi? Ya Pak Kalau Ustaz. enggak, ya silakan Pak Sikin. Itu contoh ukbila iqbalun syadidun. Itu iqbalun kan posisi naibul fa'il Pak Ustaz ya. Itu ya. Saya mau nanya artinya aja Pak Ustaz. Artinya berarti diterima Pak Ustaz ya? Pengertian itu Pak. Bukan. Akbala itu datang. Ukbila itu didatangkan dengan sangat cepat gitu. Oh begitu, didatangkan ya. Oh saya salah terjemah. Ya. Itu saya pikir diterima, bukan ya? Bukan. Didatangkan Pak Ustaz ya. Kalau diterima itu qabila. Oh iya. Qabila Pak Ustaz ya. Baik. Ya itu supaya memperjelas saya Pak Ustaz. Terima kasih, syukran Pak Ustaz. Baik ya, ahsan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini Ikhwan karena udah 9:30. Besok teman-teman pada kerja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.